Bayangkan sebuah pagi yang tampak biasa. Tanggal menunjukkan 1 April. Kamu bangun seperti biasa, mengambil ponsel, membuka berita atau media sosial, lalu perlahan menyadari sesuatu yang berbeda. Aturan yang selama ini terasa stabil, tiba-tiba berubah. Bukan karena ada krisis besar, bukan karena ada pergolakan politik, tetapi karena kebijakan baru yang sebenarnya sudah diumumkan sejak lama, akhirnya mulai berlaku. Banyak orang mungkin baru menyadarinya pada hari itu juga. Padahal, perubahan tersebut sudah berada di depan mata sejak beberapa bulan sebelumnya. Sekarang, bayangkan bahwa hari itu hanya tinggal 3 minggu lagi. 3 minggu sebelum sejumlah aturan penting di Indonesia mulai dijalankan secara resmi. Aturan-aturan ini tidak hanya menyentuh satu sektor kecil saja, tetapi mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, dari urusan pajak, perlindungan tenaga kerja, hingga cara kita berbelanja dari luar negeri. Bahkan sistem bantuan sosial yang selama ini menjadi penopang bagi jutaan keluarga juga ikut mengalami penyesuaian. Masalahnya, sebagian besar masyarakat seringkali tidak benar-benar memperhatikan perubahan kebijakan sampai dampaknya terasa langsung. Kita hidup di tengah rutinitas yang padat. Banyak orang sibuk bekerja, menjalankan usaha, mengurus keluarga, atau sekedar mencoba bertahan di tengah tekanan ekonomi yang tidak selalu mudah. Dalam kondisi seperti itu, membaca peraturan pemerintah atau mengikuti perkembangan kebijakan seringkali bukan menjadi prioritas utama. Akibatnya, ketika aturan baru benar-benar mulai berlaku, barulah banyak orang merasa terkejut. Salah satu perubahan yang cukup penting berkaitan dengan sistem iuran BPJS Ketenagakerjaan. Selama bertahun-tahun, skema iuran ini terasa cukup stabil bagi banyak orang. Bagi pekerja yang terdaftar melalui perusahaan, potongan iuran biasanya berjalan otomatis melalui sistem penggajian. Banyak orang bahkan jarang memikirkan detailnya, karena semuanya berjalan di belakang layar. Namun mulai 1 April, struktur iuran tersebut mengalami penyesuaian, terutama bagi peserta yang terdaftar secara mandiri. Perubahan ini sangat relevan bagi pekerja lepas, freelancer, pemilik usaha kecil, dan mereka yang bekerja di sektor informal. Selama ini mereka mungkin membayar iuran dengan nominal tertentu yang sudah dianggap biasa. Tetapi dengan aturan baru, ada kemungkinan kategori kepesertaan atau besaran iuran minimum mengalami perubahan. Jika seseorang tidak mengecek kembali status kepesertaannya, ada resiko perlindungan yang selama ini dimiliki menjadi tidak sesuai dengan ketentuan terbaru. Hal yang tampak kecil seperti ini bisa berdampak besar ketika seseorang benar-benar membutuhkan perlindungan sosial tersebut. Di sisi lain, pelaku bisnis juga menghadapi perubahan penting yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Regulasi mengenai PPN sebenarnya sudah menjadi topik pembahasan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah beberapa kali melakukan penyesuaian, revisi, bahkan penundaan sebelum akhirnya memutuskan waktu implementasi yang lebih jelas. Kini, April menjadi salah satu momen penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Bagi sebagian pelaku usaha, terutama di sektor jasa, digital, dan industri kreatif, perubahan ini bisa berarti penyesuaian dalam sistem bisnis mereka. Cara menghitung pajak, membuat faktur, hingga mencatat transaksi mungkin perlu diperbaharui agar sesuai dengan aturan terbaru. Jika penyesuaian ini tidak dilakukan dengan benar sejak awal, konsekuensinya bisa berupa kesalahan pelaporan atau bahkan denda administratif yang sebenarnya bisa dihindari. Itulah sebabnya banyak konsultan pajak mengingatkan klien mereka untuk mulai melakukan penyesuaian sebelum tanggal implementasi tiba. Selain pajak dan perlindungan sosial, ada juga perubahan dalam regulasi ketenagakerjaan yang berhubungan langsung dengan hubungan antara perusahaan dan karyawan. Beberapa aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya belum sepenuhnya diterapkan, kini mulai dijalankan secara bertahap. Salah satu aspek yang cukup mendapat perhatian adalah ketentuan mengenai kontrak kerja waktu tertentu atau yang dikenal sebagai PKWT. Dalam aturan baru, batasan durasi kontrak serta mekanisme perpanjangan kontrak diatur dengan lebih jelas. Selain itu, ada juga penyesuaian dalam sistem alih daya atau outsourcing. Bagi perusahaan yang masih menggunakan pola kontrak lama tanpa melakukan pembaharuan sesuai ketentuan terbaru, situasi ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Di sisi lain, bagi pekerja kontrak, perubahan ini dapat memberikan kejelasan yang lebih baik mengenai hak dan perlindungan mereka. Tidak berhenti di situ,
Kebijakan baru juga menyentuh sektor perdagangan internasional yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama melalui e-commerce. Dalam beberapa tahun terakhir, belanja dari luar negeri menjadi semakin mudah. Banyak orang membeli barang dari platform internasional karena harga yang lebih murah atau pilihan produk yang lebih beragam. Namun, pemerintah kini melakukan penyesuaian terhadap batas nilai impor bebas bea masuk serta mekanisme perpajakan untuk transaksi lintas negara. Perubahan ini berarti harga barang yang dibeli dari luar negeri bisa menjadi berbeda dibandingkan sebelumnya. Konsumen mungkin perlu membayar pajak atau biaya tambahan yang sebelumnya tidak terlalu terasa. Bagi sebagian orang ini mungkin dianggap sebagai beban tambahan. Namun bagi pelaku usaha lokal, kebijakan ini bisa menjadi peluang karena persaingan harga dengan produk impor menjadi lebih seimbang. Di tengah berbagai perubahan tersebut, ada satu kelompok yang seringkali paling merasakan dampaknya, yaitu pelaku UMKM. Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Mereka menyerap sebagian besar tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan keluarga. Namun pada saat yang sama, kapasitas mereka untuk mengikuti perubahan regulasi seringkali terbatas. Banyak pemilik usaha kecil harus menjalankan berbagai peran sekaligus. Mereka menjadi pemilik usaha, kasir, akuntan, dan pengelola operasional dalam waktu yang sama. Dalam situasi seperti itu, membaca dan memahami setiap perubahan kebijakan pemerintah tentu bukan hal yang mudah. Inilah alasan mengapa sosialisasi kebijakan menjadi sangat penting, agar informasi tidak hanya berhenti di tingkat perusahaan besar atau kalangan profesional saja. Bagi pelaku UMKM, ada beberapa hal yang sebaiknya segera diperhatikan. Status pajak usaha perlu dipastikan sudah sesuai dengan aturan terbaru. Jika menggunakan skema pajak final untuk UMKM, penting untuk memahami apakah ada perubahan dalam batas omzet atau sistem pelaporannya. Selain itu, jika usaha tersebut memiliki karyawan, bahkan hanya 1 atau 2 orang, kewajiban terkait perlindungan tenaga kerja juga harus diperhatikan. Hal lain yang sering dianggap sepele tetapi sebenarnya sangat penting adalah pembaruan nomor induk berusaha atau NIB. Sistem perizinan usaha yang terintegrasi melalui OSS terus mengalami pembaruan, termasuk klasifikasi usaha dan data administrasi. Jika data usaha tidak diperbaharui, hal ini bisa menimbulkan kendala ketika pemilik usaha ingin mengakses program pemerintah, pembiayaan, atau fasilitas lain yang tersedia. Di luar sektor usaha, perubahan kebijakan juga menyentuh sistem subsidi dan bantuan sosial. Pemerintah sedang melakukan proses penataan data penerima bantuan secara besar-besaran. Tujuannya adalah memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam proses ini, verifikasi data menjadi tahap yang sangat penting. Program-program seperti bantuan keluarga, bantuan pangan, atau subsidi energi kemungkinan akan mengalami penyesuaian berdasarkan data terbaru yang dimiliki pemerintah. Bagi sebagian keluarga, hal ini bisa berarti bantuan yang selama ini diterima tiba-tiba dihentikan karena ada ketidaksesuaian data. Bukan karena mereka tidak berhak, tetapi karena informasi di sistem belum diperbaharui. Oleh karena itu, memastikan data kependudukan tetap akurat menjadi sangat penting. Data seperti kartu keluarga, KTP, atau perubahan status anggota keluarga harus dilaporkan dengan benar. Hal-hal seperti kelahiran, kematian, atau perpindahan alamat seringkali dianggap sebagai urusan administratif biasa, padahal data tersebut bisa mempengaruhi akses seseorang terhadap berbagai program bantuan. Semua perubahan ini sebenarnya menunjukkan satu hal yang lebih besar. Indonesia adalah negara yang terus bergerak dan berkembang. Ekonomi berkembang, sistem pemerintahan diperbaharui, dan regulasi terus disesuaikan dengan kondisi yang berubah. Dalam situasi seperti ini, kemampuan masyarakat untuk memahami dan mengikuti perubahan menjadi sangat penting. Masalahnya, literasi kebijakan publik di kalangan masyarakat masih relatif rendah. Banyak orang baru mengetahui suatu aturan setelah aturan tersebut benar-benar berlaku. Fenomena ini sering terjadi setiap kali ada perubahan kebijakan yang cukup besar. Tanggal implementasi tiba, dan barulah banyak orang berkata bahwa mereka tidak mengetahui adanya aturan tersebut sebelumnya. Padahal di era informasi seperti sekarang, akses terhadap informasi sebenarnya jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Tantangannya bukan lagi pada ketersediaan informasi, tetapi pada kemauan untuk mencari, membaca, dan memahami informasi tersebut.
3 minggu mungkin terdengar seperti waktu yang singkat. Namun dalam konteks perubahan kebijakan, 3 minggu sebenarnya cukup untuk melakukan banyak hal. Seseorang bisa mulai dengan membaca ringkasan kebijakan yang relevan dengan situasinya. Pelaku usaha bisa berkonsultasi dengan akuntan atau konsultan pajak. Pekerja bisa memastikan status kepesertaan BPJS mereka tetap sesuai dengan ketentuan terbaru. Dan keluarga yang menerima bantuan sosial bisa memastikan data kependudukan mereka sudah benar. Selain itu, berbagi informasi dengan orang lain juga menjadi langkah yang sangat penting. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap informasi digital. Orang tua, tetangga, atau teman yang menjalankan usaha kecil mungkin tidak selalu mengikuti perkembangan kebijakan terbaru. Dalam banyak kasus, satu informasi yang disampaikan tepat waktu bisa membantu seseorang menghindari masalah yang cukup besar. Pada akhirnya, perubahan akan tetap datang dengan atau tanpa kesiapan kita. Kebijakan baru akan berlaku sesuai jadwalnya. Sistem akan terus berjalan, dan aturan baru akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang membedakan hanyalah bagaimana kita merespons perubahan tersebut. Ada orang yang baru menyadari perubahan setelah dampaknya terasa. Ada juga yang memilih untuk mempersiapkan diri lebih awal. Bukan karena takut terhadap perubahan, tetapi karena memahami bahwa kesiapan selalu memberikan posisi yang lebih kuat. Ketika 1 April akhirnya tiba, sebagian orang mungkin merasa terkejut. Tetapi bagi mereka yang sudah memperhatikan sejak sekarang, hari itu hanyalah kelanjutan dari proses adaptasi yang sudah dimulai sebelumnya. Dan dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi seringkali menjadi salah satu kunci terpenting untuk tetap bertahan dan berkembang.